Oke. Selamat sore. Sore. Maaf, hari ini materinya sore baru dibagikan. Pelajaran terakhir di tahun ini kita akan mulai dengan berdoa bersama-sama dulu. Ada bintang tamu, maaf ya, ini ikutan. Yuk, tadi kita ikut berdoa, mau berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan terus menyertai kami sepanjang tahun. Kami boleh belajar di kelas-kelas sekolah minggu, dan kami mencapai minggu yang terakhir di tahun 2020 ini. Kami tetap mengucap syukur karena Tuhan yang mempersatukan kami baik secara online maupun secara onsite. Kami berterima kasih karena penyertaan Tuhan tidak pernah hilang dari kami. Dan saat ini Tuhan, kalau kami juga mau kembali belajar firman Tuhan, kiranya Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang menyampaikan kepada kami semua apa yang menjadi maksud Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, jadi pada minggu terakhir ini kami memutuskan untuk memakai bahan yang berbeda dengan yang dipakai oleh LB. Sebenarnya LB masih membahas tentang perjamuan. Tapi kami merasa kayaknya itu udah cukup karena kita udah sempat dua minggu ya membahas. Kita bahas soal larangan, juga kita bahas soal apa yang harus dipersiapkan sebelum gitu. Yang minggu ini harusnya kita bahas tentang syarat-syarat. Nah, itu harusnya pertama kali sih. Tapi kita merasa ya kan sudah pernah ikut KB juga, terus sudah 2 minggu berturut-turut kita membahas mengenai perjamuan ini juga, jadi kayaknya ya cukuplah gitu ya, supaya kita beralih ke materi yang agak tidak biasa di akhir tahun ini. Sebenarnya sih pengennya setelah kajian ini nanti teman-teman semua boleh share ke kita juga apa yang teman-teman rasain di tahun 2020 ini. Lebih refleksi lah ya gitu. Ya, betul. Kalau kemarin sih waktu kami diskusi gitu, tahun 2020 memang luar biasa, belum pernah mengalami hal seperti ini. Tapi buat saya tahun 2020 itu menjadi tahun yang menjawab ketidakmungkinan gitu, istilahnya gitu ya. Karena di awal tahun 2020 saya masih ngajar kelas muda remaja waktu itu. Dan masih ingat itu 4 dari 5 murid saya itu sedang deg-degan karena UN. Mau menghadapi ujian nasional. 3 dari 4 murid. Lalu itu udah kayak countdown gitu ya, dari bulan Januari itu hamin sekian masuk Februari. Dan terjadilah jawaban yang dibilang gak mungkin itu ya, tiba-tiba UN ditiadakan karena COVID. Kalaupun masih ada ujian, tapi udah gak semenegangkan UN katanya gitu ya. Jadi semua persiapan itu jadi selesai, sudah nggak kepake lah gitu istilahnya ya. Nah, yang kedua ada jokes sih di tempat kerja gitu. Kayak nggak mungkin Sabtu libur, itu kita selalu ngalamin gitu ya, setiap ada hari libur di tengah minggu itu pasti ditukar ke hari Sabtu, dan itu tuh di satu sisi mengganggu karena di saat orang lain libur kita kerja, dan di saat orang lain udah lewat liburnya kita baru libur gitu. Seringkali ganggu sih untuk kegiatan keluarga atau kegiatan gereja. Dan sudah didoakan sekian puluh tahun gitu, nggak pernah terjawab doanya. Tapi secara ajaib tahun 2020 ini kami diliburkan tiap Sabtu, nggak tahu sampai kapan gitu. Jadi bisa dibilang ini kan sesuatu yang ajaib gitu, nggak mungkin. Blessing in disguise ya. Blessing in disguise gitu. Nggak mungkin gitu, kayak sesuatu yang nggak mungkin. Tapi di tahun 2020 ini banyak hal-hal yang terjadi gitu, hal-hal yang di luar pemikiran kita gitu. Itu kalau saya sih merasa jadi 2020 adalah jawaban dari berbagai ketidakmungkinan itu. Kalau Bapak gimana Pak? Ketidakmungkinan yang kedua tuh yang Ibu itu soal pergi-pergi ke luar negeri. Karena kan selalu traveling ya.
Iya, kantornya itu selalu traveling. Tapi dengan adanya ini semua di cancel. nggak ada sama Pertemuan-pertemuan, bahkan pertemuan di Jakarta waktu itu cancel semuanya. semuanya by email aja atau by phone gitu, dihindari gitu. Kalau saya sih lebih ya ada peneguhan gitu ya, ada peneguhan di momen-momen yang saya nggak pikirin juga bahwa ada akan seperti itu gitu peneguhannya. Jadi kayak waktu kapan hari itu kita dari Maleber bawain firman di sana, karena sebelumnya udah diminta sih dari tahun lalu, udah di akhir tahun lalu itu udah diminta. Terus waktu kehalang Maret itu, rencananya sekitar Maret apa April gitu ya, tapi kehalang karena ada pandemi, jadi semua orang batasi diri. Jadi ke Malebernya baru sekitaran bulan apa itu ya, Juni oh ya sekitar itu mungkin Juni apa Juli gitu. Juli. Oh Juli ya. Juli. Nah terus pulang dari sana malah jadi oh iya, mungkin nanti bayangan pelayanan akan seperti gitu. Jadi di mobil itu kita ngobrol dan jadi oh ini peneguhan buat saya pribadi juga. Dan kalau saya lebih pasti, lebih teguh, ngomong ke istri juga lebih gampang kan gitu ya. Begitu juga mulai jelasin sejak dari itu juga lebih yakin untuk jelasin ke anak itu kayak gimana, terutama yang gede sih. Kalau yang ini kan cheers ini ya ajak cheers semuanya ya. Iya, minum dulu aja lah. Nah kalau soal peneguhan terutama memasuki Tahun baru. kita memasuki tahun baru bentar lagi. Yang Jadi tetap mungkin nggak tahu ada kejutan apa lagi gitu ya. Iya. Memang sih bahan dari LLB sudah ada ya. Jadi tidak ada no surprise for that gitu. Cuma Tetap pusing, jangan takut. tapi kita nggak tahu seperti gimana kita akan jalanin hari-hari ke depan itu ya. Memang sudah ada vaksin yang direncanakan oleh pemerintah juga. Negara-negara lain yang besar-besar juga sudah mulai terjun ke soal vaksin. Tapi di negara kita belum kelihatan seperti gimana mau melakukan distribusi apakah vaksinnya berguna gitu ya. Karena sampai hari terakhir ada informasi bahwa vaksin itu terbatas juga, gak semua orang bisa dapat, sekalipun dia misalnya secara usia kita bayangin kan orang tua nih perlu, ternyata orang tua nggak boleh kayak gitu. Nah itu hal-hal yang dari sekarang juga kita udah bayangin bahwa pandemi ini sekalipun ada vaksin itu masih di tahap awal penyelesaian, belum bisa benar-benar tuntas seperti kita bicara soal vaksin influenza, vaksin polio gitu ya, yang sudah bertahun-tahun digumuli dunia kedokteran dan berhasil sampai di vaksin yang memang dahsyat gitu, ampuh itu. Oke, nah jadi untuk menghadapi itu memang sekali lagi Alkitab punya solusi. Alkitab selalu punya solusi ya. Tadi khotbah saya tadi pagi, kalau solusinya bukan dari Alkitab pasti kita ngadapi seperti jalan keluar tapi bukan gitu. Iblis pakai itu seperti jalan keluar buat kita tapi bukan ke situ. Solusi hanya keluar dari Alkitab dan itu kebenaran, gak bisa dari yang lain gitu. Yosua 1 ayat 9 akan bicara tentang begitu kita masuk ke satu tempat baru, karena konteksnya tempat baru, orang Israel masuk ke tanah perjanjian, apa yang mesti dilakukan oleh mereka? Ibu bisa bacain?
Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi ada ketidakyakinan pasti, ada keraguan, ada skeptis mungkin ya. Bingung. Kalau belum kejadian, kita belum bilang bahwa itu benar gitu, buktinya seperti gitu. Tapi Tuhan bilang bahwa kalau ngadapin situasi seperti gitu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Percaya bahwa firman Tuhan itu sudah dinyatakan, bahwa firman Tuhan itu jadi dasar hidup kita, bahwa firman Tuhan itu mengarahkan kita ke jalan yang paling tepat gitu. Ada jalan yang sepertinya tepat, tapi jalan yang paling tepat itu diarahkan oleh firman Tuhan, bukan oleh kebenaran-kebenaran lain gitu. Karena kalau ada dua kebenaran itu artinya salah satu bohong. Jadi hanya ada satu, dan yang lain hanya serupa kebenaran. Dan ya itu, hidup biasa pakai main-main di situ ya. Kita jadi sering terkecoh gitu, terkelabui. Jadi kita menguatkan teman-teman semua. Kita juga nggak tahu pergumulan yang dihadapi teman-teman, mungkin keluarga juga sepanjang tahun 2020 kemarin, dan mungkin akan dilanjutkan di tahun 2021. Kita semua punya pergumulan, tapi satu hal yang kami dapat dari Yosua 1 ayat 9 itu, Tuhan menyertai. Jadi kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir gitu ya. Ini peneguhan buat keluarga kami juga, karena ada beberapa pergumulan di tahun ini, termasuk soal tadi panggilan gitu, ekonomi juga sempat ya, dan ya kita mau percaya bahwa Tuhan menyertai, selalu menyertai. Jadi kami juga belajar untuk tidak takut, tidak khawatir, tidak tawar hati gitu. Karena ya kalau yang saya sih merasa di Yosua 1 ayat 9 itu bukan lagi himbauan, bukan lagi kata-kata cuma menguatkan, tapi ada perintah gitu. Kuperintahkan, Allah memerintahkan. Jadi harus ditaati, bukan boleh pilih apakah saya mau atau tidak, tapi kita harus mentaati karena itu perintah. Dan ini memang pelajaran buat saya juga gitu. Saya mau mentaati Tuhan karena ya itulah tugas saya kan juga sebagai umat Allah, kita harus taat pada Tuhan gitu. Itu dari saya. Amin. Ya, kita menutup kelas dan kita tetap tunggu responnya, feedbacknya. Kita mau dengar cerita dari teman-teman sendiri seperti gimana, apa aja sih yang dialami selama setahun terakhir ini ya. Terutama mungkin dampaknya terhadap dari itu yang disebabkan oleh gitu ya, oleh pandemi ini. Terus gimana Tuhan nguatin teman-teman gitu. Tetap yakin gitu ya, ada di track ini. Kenapa itu? Kita mau dengar itu supaya bisa dibaca, bisa juga di chat, bisa di voice note, voice note, video juga boleh. Video juga boleh, bisa di komen YouTube. Silakan pilih aja di sana. Pokoknya kita pengen dengar responnya. Oke. Kita akan berdoa. Yuk, mari kita berdoa. Kita berdoa ya. Berdoa ya. Kita berdoa. Papa mau berdoa. Yuk berdoa. Kita tanya. Tuhan, terima kasih kami sudah bisa menyelesaikan kelas kami. Kami menyerahkan apa yang kami renungkan, kami juga baca tadi. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi satu-satunya peneguhan bagi kami dan satu-satunya penolong ketika kami dilanda ketidaktahuan, dilanda perasaan bimbang dan lain hal. Kami berdoa agar firman Tuhan hanya menjadi satu-satunya yang kami percaya, yang kami lihat pertama kali, Tuhan, untuk memastikan bahwa Tuhan mau kami menjalani suatu hal atau satu pilihan. Kami menyerahkan juga supaya teman-teman yang saat ini sedang bergumul tentang sesuatu hal, kiranya Tuhan boleh jawab, kiranya Tuhan boleh tunjukkan jawaban Tuhan itu.
jelaskan bahwa Tuhan mengasihi dan Tuhan mau memberi yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kelas kami minggu depan di tahun yang baru dalam penyertaan Tuhan, dalam kasih Tuhan. Dan kiranya kami semua juga boleh terus diberi kreativitas untuk bisa mengajar dan memimpin kelas ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sampai minggu depan. Sampai tahun depan. Sampai tahun depan.